adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinasi. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa tubuh kita bisa bergerak? Bagi yang belum tahu, jangan khawatir ya. Kita akan bahas di video ini, tonton sampai selesai ya. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, kenapa sih tubuh kita bisa bergerak? Nah, tubuh kita itu bisa bergerak karena dikoordinir oleh sistem koordinasi di dalam tubuh yang berpusat pada otak. Nah, untuk video ini kita akan fokus membahas mengenai sel saraf. Sel neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan secara cepat. Nah, dari sistem saraf ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Seperti yang kakak katakan tadi, untuk video ini kita akan fokus membahas mengenai sel saraf. Nah, untuk melakukan reaksi terhadap satu rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen utama, yaitu reseptor, sistem saraf, dan efektor. Pada sel saraf sendiri itu tersusun dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada dendrit, badan sel, nukleus, akson, nodus Ranvier, sel Schwann, dan selubung mielin. Dari beberapa bagian itu memiliki fungsi tersendiri. Di antaranya dendrit itu berfungsi untuk menerima impuls dan mengantarkan ke badan sel. Kemudian badan sel menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel itu terdapat nukleus yang berfungsi untuk mengatur aktivitas neuron. Pada akson itu berfungsi untuk menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke sel saraf lain. Nodus Ranvier itu berfungsi untuk mempercepat pengantaran impuls, sedangkan sel Schwann berfungsi untuk menyiapkan makanan untuk akson. Dan selubung mielin itu berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi pada neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini dendritnya itu berhubungan dengan reseptor dan neuritnya itu berhubungan dengan dendrit neuron lain yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat. Yang kedua ada neuron motorit atau neuron efektor. Dendritnya ini berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya ini berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsi dari neuron motorik ini adalah untuk mengantarkan impuls dari motorik ke susunan saraf ke efektor. Kemudian yang ketiga itu ada neuron asosiasi, merupakan penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Nah, berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu neuron konektor yang merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Kemudian yang kedua ada neuron adjustor yang merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Nah, dari tadi kakak nyebutin impuls dan impuls. Impuls itu apa sih? Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar yang kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalani sabuk saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, gerakan itu dibedakan menjadi 2, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Gerakan sadar merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari, sedangkan gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Nah, impuls tadi menyebabkan terjadinya gerakan. Gimana sih mekanismenya? Nah, neuron dalam keadaan istirahat itu memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Dalam keadaan istirahat disebut dengan polarisasi membran. Nah, adanya impuls itu menyebabkan sel saraf itu terdepolarisasi, yang akibatnya ada perbedaan muatan sel saraf. Perbedaan muatan sel saraf ini menyebabkan impuls itu merambat dari sepanjang akson menuju sinapsis. Nah, itu tadi video mengenai penjelasan sel saraf. Untuk materi-materi selanjutnya, simak video-video berikutnya ya. Sampai jumpa.